Terima kasih, Bro Bobby. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, selamat pagi. Yang baru datang, Shalom. Kita akan pagi hari ini meneruskan eh, sharing pelajaran kita minggu lalu. Pastor Ola sudah membawakan bagaimana Tuhan itu sangat-sangat lebih ingin hubungan intim dengan kita. Kalau kita ada hubungan intim, bukan Tuhan makin cinta, kita yang berubah. Ya, Tuhan sudah sangat mencintai kita. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita akan teruskan bab 15 dan 16 yang akan disampaikan oleh Pastor Robert. Shalom Ibu Ola, Pak Iwan, silahkan, nggak apa-apa. Lagi perjalanan ke Jogja, kita juga nanti Yohan doakan ya, perjalanan Bapak Ibu Gembala. Silakan Pak Robert. Oke, shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita kembali lagi dalam doa pagi ya. Hari ini kita akan bahas 3 pelajaran dan saya ringkas semuanya. Dan saya percaya apa yang menjadi pergumulan kita, dengan cara berdoa kita sudah mengerti dengan bagaimana kita berdoa yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan telah jadikan. Kami bersuka cita, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu adalah benih yang akan bertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masuk dalam bab yang 15, 16, dan 17, yaitu bagaimana kita memperkatakan setiap gunung, masalah, apapun itu yang kita hadapi hari-hari ini. Di sini yang kita sudah belajar, Bapak Ibu yang sudah mendapat buku, kalau kita sudah baca, bagaimana kita memperkatakan itu. Amin. Nah, di dalam pelajaran ini kita sudah belajar sama-sama. Di bab 15 ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang pohon ara. Ya, pohon ara yang tidak berbuah kalau kita baca di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Di situ bagaimana Tuhan Yesus menghampiri pohon ara itu dan berharap memetik buah ara, tetapi tidak menemukan salah buah itu di pohon itu, ya. Nah, Tuhan Yesus melihat karena pohon ara ini menghasilkan daun yang banyak, ya, tapi tidak ada buahnya, sehingga Tuhan Yesus mengutuk pohon itu dan memerintahkannya untuk mati. Ini satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus yang menciptakan pohon ara ini untuk menghasilkan buah, tetapi pohon ara yang memiliki daun harus memiliki buah ara. Jadi waktu Tuhan Yesus menemukan di situ dalam keadaan dia dalam perjalanan, dia melihat pohon ara dalam keadaan Tuhan Yesus lapar, dan dia melihat tidak ada menemukan buah ara, sehingga Tuhan Yesus mengutuk buah pohon ini. Ini satu perumpamaan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau katakan begini, bahwa Tuhan adalah roh yang tinggal di dalam diri kita, amin. Ia bergerak di dalam alam roh, saudara, amin. Seringkali dibutuhkan waktu sebelum apa yang Tuhan sudah lakukan di alam roh terwujud di dunia jasmani, saudara. Artinya begini, waktu kita menaikkan doa kita, itu secara alam roh kita sedang melakukan sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan supaya kita memerlukan waktu juga untuk melihat terwujud di dalam alam jasmani lewat apa yang kita doakan, saudara. Nah, Bapak Ibu, jika doa kita belum kelihatan hasil yang seketika itu juga, lah, mungkin ada godaan-godaan yang datang kepada kita lewat dalam pikiran kita untuk berpikir, apa mungkin ini belum terjadi? Kenapa ini kok belum terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Kok ini kenapa yang kita doakan ini belum terjadi? Nah, seringkali waktu kita sedang berdoa, ketika kita sedang menaikkan doa kita, kadang-kala ada satu godaan dalam pikiran kita mulai mempengaruhi pikiran kita. Kok ini belum terjadi apa-apa ya? Kok kenapa ini kok lama ya? Prosesnya lama ya? Kok kenapa doanya belum terjawab? Nah, seringkali
itu muncul di dalam pikiran kita. Nah, saudara, saya bilang gini, banyak yang terjadi di permukaan ketika tidak bisa kita lihat, saudara. Contoh seperti pohon ara itu. Waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu belum terjadi, kelihatannya belum terjadi. Tetapi di permukaan itu sedang terjadi sesuatu, ya. Sehingga murid-murid waktu mereka pergi dan kembali lagi, mereka lewat ke situ, saudara. Mereka melihat pohon ara itu sudah kering dan sudah mati. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan pohon ara itu untuk mati, kelihatannya belum terjadi. Tetapi di permukaan pada dasarnya, waktu kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, mungkin kelihatannya belum terjadi apa-apa. Tetapi waktu kita percaya apa yang kita perkatakan itu, secara alam roh itu Tuhan sudah bergerak, saudara. Kenapa tidak bisa terjadi? Karena kita punya pemakai pikiran kita dengan keraguan kita. Kok kenapa belum kelihatan ya? Kok kenapa ini belum terjadi ya? Terjadi ya? Bapak Ibu, saya cuma bilang gini, waktu kita berdoa dan kita sedang menaikkan doa kita, percaya bahwa apa yang kita naikkan itu secara alam roh itu sedang terjadi. Seringkali kenapa tidak terjadi? Karena pikiran kita yang sedang memikirkan kok belum terjadi apa-apa ya. Itu yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Memperkatakan sesuatu yang kita percaya itu terjadi, saudara. Jika kita hanya menggunakan panca indera kita untuk melihat terjadi atau tidak, kita akan kehilangan apa yang dari Tuhan. Jadi waktu kita menyampaikan sesuatu doa kita dengan menggunakan panca indera kita untuk melihat sesuatu terjadi apa tidak, kita akan kehilangan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Lewat doa kita percaya apa yang kita sedang doakan itu saudara sedang melakukan sesuatu secara alam roh. Tuhan itu sedang bekerja, Tuhan itu sedang melakukan sesuatu. Tinggal bagaimana kita melihat doa kita itu, menantikan bagaimana Tuhan bekerja. Nah, seringkali pikiran kita itu yang mempengaruhi, kita selalu berkata, kok ini lama dijawab, kok ini belum terjadi. Seperti contoh yang saya bilang tadi, pohon ara. Waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, kelihatannya belum terjadi apa-apa. Tapi setelah mereka pergi dan murid-murid itu kembali lagi ke pohon itu, mereka lihat Tuhan. Petrus berkata gini, Yesus, Tuhan, lihat pohon ara ini yang engkau kutuk sudah kering, sudah mati. Artinya di dalam perkataan itu ada waktu yang sedang bekerja. Tinggal bagaimana kita menerima semuanya itu, saudara. Amin. Iman adalah kekuatan yang penuh kuasa, saudara. Amin. Tapi kita harus mempercayai untuk memperoleh manfaatnya itu, saudara. Jadi bagaimana kita memperoleh manfaat itu? Iman itu adalah kekuatan yang penuh kuasa. Di dalam Amsal 18 ayat 21, bisa ada yang baca? Amsal 18 ayat 21. Boleh tolong dibaca? Saya ya Pak Robert. Ya, Silakan, silakan, Yohan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati di kuasa lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kata menggemakannya ini artinya, yang saya pelajari, kata menggemakan ini adalah mengkumandangkan terus-menerus. Kata menggemakan ini artinya mengkumandangkan terus-menerus. Artinya kita memperkatakan terus-menerus. Nah, waktu kita sedang berdoa dan kita memperkatakan sesuatu, kok ini lama, kok ini kenapa nggak terjadi, berarti kita sedang memperkumandangkan terus-menerus sesuatu yang tidak terjadi. Jadi mengkumandangkan itu mengembahkannya itu artinya kita sedang memperkatakan terus-menerus supaya apa yang kita doakan itu terjadi. Artinya begini, saudara, percaya dalam setiap yang kita doakan itu terjadi. Misalnya, waktu kita terus berkata, wah ini sakit, kok ini nggak bisa, kok ini lagi sulit, kita sedang memperbesar masalah itu, sedang memperbesar penyakit itu, kita sedang memperbesar masalah itu. Wah, ini lagi susah nih. Waduh, keadaan lagi sulit. Nah, kita sedang mengkumandangkan, menggemakannya. Sesuatu hal kesulitan gitu, saudara.
Seperti yang di Matius 12 ayat 34 katakan begini, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang ada dari mulut itu meluap dari hati. Apa yang ada di hati kita itu keluar lewat perkataan kita. Jadi saya percaya gini, di dalam kehidupan kita, waktu kita menaikkan doa, kita percaya dulu. Kita percaya bahwa waktu kita sedang berdoa, itu sedang terjadi secara alam roh, Tuhan sedang bekerja, amin. Tuhan sedang melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Banyak orang ingin disembuhkan dan dipulihkan, tetapi mereka mengucapkan segala macam hal yang negatif. Wah, kata dokter ini begini nih, kata dokter ini, wah penyakitnya seperti ini. Secara kasat mata, secara natural kita melihat keadaan, wah keadaan ini lagi sulit. Nah, kita sedang memperbesarkan masalah itu. Memang secara kenyataan sedang sulit. Memang kita lagi sakit. Tapi di situ dikatakan kita jangan menggemakan, jangan memperbesarkan, mengkumandangkan terus-menerus. Amin. Tetapi kita percaya setiap janji firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sudah katakan itu terjadi, saudara. Saya bersyukur, saya begini, waktu Ariel contoh ya, saya ambil contoh, saya doa, waktu Ariel mau masuk kuliah, dia yang milih, saya mau masuk Atma aja. Kita hitung-hitung, wah besar juga ini biayanya, gede juga ini biayanya nih. Setelah kita hitung-hitung, itu 86 lebih. Setelah kita hitung-hitung, biayanya itu sangat besar, 86. Secara manusia, wah nggak bisa nih. Tapi yang saya lihat, saya respon, saya bilang gini, Anda mau masuk di situ, mau kuliah di situ, mau. Jadilah sesuai imanmu. Terus yang dia bilang gini, percaya semua Tuhan sudah sediakan. Amin, saya percaya. Saya bilang gitu, percaya Tuhan sudah sediakan. Dan ketika kita hitung itu sekitar 86 juta. Tapi yang kita lihat sampai hari ini, semua tercukupi, semua terpenuhi. Karena yang dia perkatakan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang luar biasa, dan Tuhan sudah sediakan. Dan itu yang kita perkatakan. Dan sampai hari ini saya katakan, gimana kuliahnya? Wah, dia senang, dia enjoy, dia penuh sukacita, dia semangat. Saya lihat gini, dia meresponi sesuatu hal yang secara kelihatan mata, wah, biaya ini besar nih, 86 nih, gimana ya? Tapi dia percaya, dia begini, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti menyediakan. Saya bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan kita sepakat, kita berdoa, dan puji Tuhan, semuanya tersedia. Sehingga dia bisa masuk kuliah itu dengan penuh sukacita, saudara. Artinya dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Allah pasti akan memenuhi, mencukupkan semua apa yang kita butuhkan menurut kekayaan kemuliaannya. Tetapi kita jangan bimbang, jangan melihat wah sesuatu yang besar, wah nggak mungkin nih, sulit nih, nggak bisa, gimana caranya ya. Tapi ada banyak cara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan Markus 11 ayat 22-23, bisa ada yang baca? Silakan, boleh dibaca oleh Bu Amel. Boleh ditampilin, Mei. Silakan Bu Amel. Markus 11 Ayat 22-23. ayat 22-23. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Amin. Amin. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Amin. Itu dibilang asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakan itu akan terjadi. Waktu kita sedang menaikkan doa kita dengan situasi yang kita lihat, keadaan yang kita lihat,
Saudara jangan fokus kepada keadaan itu, jangan fokus kepada masalah, sakit penyakit, atau persoalan kita. Tapi fokus kepada apa yang kita sedang doakan dan sepakat dengan bagaimana yang kita sedang naikkan. Di situ dibilang gini, tetapi percaya bahwa apa yang kita katakannya itu akan terjadi. Amin. Di situ bilang, asal tidak bimbang hatinya saudara. Amin. Biarlah pagi hari ini, waktu apapun pergumulan kita, mari mulai kita percaya dan tidak bimbang, dan kita melihat sesuatu yang akan terjadi di dalam setiap doa kita. Sama dalam kebutuhan Ariel mau masuk kuliah, kita percaya waktu melihat angka, wah bagi Tuhan ini kecil, yang kita tahu Tuhan bagi Tuhan ini kecil, nilai segini bagi Tuhan kecil, dan kita percaya akan terjadi saudara. Dan puji Tuhan, tersedia saudara semuanya. Tuhan mencukupkan semuanya saudara. Tujuan doa bukan memberikan informasi kepada Tuhan yang kurang atau salah informasi. Artinya begini, kita waktu berdoa bukan kita menaikkan informasi kepada Tuhan yang Tuhan nggak tahu gitu. Terus kita mau ngasih tahu kepada Tuhan, ini loh Tuhan keadaan saya sebenarnya seperti ini. Doa bukan seperti itu saudara. Tuhan Yesus sudah tahu apa pergumulan kita, sedang kita hadapi apa saudara. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, amin. Tuhan sudah melakukannya, saudara. Amin. Tinggal bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan itu. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, saudara. Amin. Bagaimana kita berdoa untuk melihat kesembuhan itu termanifestasi di dalam dunia jasmani kita. Bagaimana kita mau terjadi itu, saudara. Bagaimana kita berdoa untuk melihat kesembuhan itu bermanifestasi di dunia jasmani ini, saudara. Seperti di dalam Mazmur 104 katakan, masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur, saudara. Mulailah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena dia sudah lakukan sesuatu hal yang luar biasa. Membangun iman kita untuk memberi kita semangat, saudara. Amin. Jadi bagaimana doa kita termanifestasi di dalam alam jasmani kita, saudara? Pertama yang kita lakukan adalah mulai masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana doa kita supaya termanifestasi di alam jasmani kita? Naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mulailah memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan. Ya, membangun iman kita dan memberi kita semangat, saudara. Waktu kita sedang menaikkan ucapan syukur kita, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, saudara, saya percaya kita sedang membangun iman kita untuk semangat, saudara. Amin. Menaikkan syukur kita. Jangan lagi kita memohon-mohon, Tuhan tolong, tolong Tuhan, aku mohon Tuhan. Bukan seperti itu lagi, saudara, cara berdoa kita. Nggak usah kita berdoa memohon Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa begini Tuhan, aku berdoa, aku memohon, aku minta tolong Tuhan. Tuhan sudah melakukan itu dalam kehidupan kita, saudara. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah terlaksana, sudah selesai semuanya. Semua masalah, sakit penyakit, segala kemiskinan, segala kutuk, segala rasa apapun yang Tuhan sudah mengalami di atas kayu salib, itu kita sudah terima semuanya. Artinya kita sudah menerima semua yang baik yang dari Tuhan. Kadangkala iblis mempengaruhi pikiran kita, saudara. Nah, ini loh buktinya belum terjadi. Iblis mulai memperlihatkan sesuatu secara fakta, secara natural, kok ini belum terjadi, kok ini seperti ini. Seperti pohon ara tadi, saudara, saya kasih contoh. Seperti pohon ara, waktu Tuhan memperkatakan, mengutuk pohon ara itu, secara kelihatan mata, nggak terjadi apa-apa. Tetapi secara alam roh, itu sedang bekerja, saudara. Waktu murid-murid itu kembali lagi, dia melihat pohon ara itu, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, pohon ara yang kamu kutuk itu sudah mati. Terjadi sesuatu di dalam doa kita waktu kita sedang menaikkan doa itu, saudara. Amin. Kita perlu iman, tapi iman itu perlu diarahkan, saudara. Dengan bagaimana kita mengarahkan iman kita kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Tinggal bagaimana kita menaikkan syukur itu kepada Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur.
mengucap syukur, saudara. Berkata-katalah kepada masalah kita, dan perintahkanlah masalah kita untuk berubah, saudara. Arahkan iman kita dengan perkataan kita. Amin. Arahkan iman kita dengan perkataan kita, saudara. Contoh, seperti ini, saudara. Jika kita sakit kepala, jangan kita katakan, oh Tuhan, saya sakit kepala, tolong hilangkan sakit ini. Bukan seperti itu lagi, saudara. Jika masalahnya adalah rasa nyeri, berkatalah kepadanya, rasa nyeri di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau tinggalkan tubuh saya dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya kita lagi sakit kepala, jangan kita katakan tadi yang saya bilang tadi, jangan kita katakan jika kita sakit kepala, kita katakan, oh Tuhan, saya sakit kepala ini, tolong hilangkan sakit ini dalam nama Yesus. Bukan seperti itu lagi, saudara. Tetapi di mana kita memperkatakan kepada masalah itu. Masalahnya apa nih? Rasa nyeri di bagian kepala. Nah, kita katakan rasa nyeri di dalam nama Yesus, aku perintahkan kau tinggalkan tubuhku hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kepada masalah itu, nyerinya masalahnya adalah nyeri. Kita katakan kepada nyeri itu, saudara. Amin. Dan waktu kita memperkatakan itu, saya percaya secara alam roh itu terjadi. Tinggal kita percaya bagaimana kita merespon setiap perkataan kita lewat doa kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Belajarlah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bagaimana kuasanya bekerja. Dan kemudian bekerja sama, saudara, dengan apa yang ada di dalam kita, saudara. Iman kita bekerja sama, saudara. Amin. Puji Tuhan, dalam pagi hari ini kita percaya kita sedang membangun sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Nggak salah sih kita berdoa, tapi mari lebih efektif lagi, saudara. Lebih sesuatu yang tepat, saudara. Banyak hal yang kita dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan doa-doa kami itu Tuhan bekerja itu sangat luar biasa. Karena kita sudah mengerti. Kita fokus kepada, lihat masalah ini apa nih. Oke, masalahnya ini. Kita perkatakan kepada masalah itu. Amin. Dan saya percaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu itu, waktu saya mau ke Kalimantan, saudara. Waktu saya mau naik di motor, saya lihat ini, aduh kok jalannya rusak banget. Waktu saya lagi lihat perjalanan itu, aduh, tiba-tiba pikiran saya jadi fokusnya kepada pinggang nih. Waktu pikiran saya fokus kepada pinggang, waduh, jangan-jangan pinggang saya sakit nih. Waktu saya lagi sedang mikir, ini lagi mikir, wah jangan-jangan pinggang saya ini sakit. Muncul, dia mulai nyeri, ting, waduh, baru pikiran loh itu. Sedang mikir, waduh jalannya ini rusak nih, gimana pinggang saya nih. Waktu ngomong gitu, langsung dia nyeri tuh, muncul sakitnya itu. Tiba-tiba bisa berasa loh, dia ting, waduh, saya mulai, kenapa? Mulai dari pikiran ini, saudara. Mulai dari pikiran ini. Padahal itu selama perjalanan itu nggak masalah. Nggak ada dari pesawat sampai kita naik mobil 7 jam, itu nggak masalah. Pas lihat jalan-jalan yang rusak, tiba-tiba pikiran saya kepada pinggang. Waktu pikiran saya kepada pinggang, pinggang saya mulai nyeri. Tapi puji Tuhan, teman saya tepuk saya. Dia bilang gini, Pak Robert, seru nih kita naik motor di petualangan kita ini. Wah seru, ini asik kita ini. Waktu dia ngomong gitu, pikiran saya udah nggak fokus ke pinggang, udah fokus pada perjalanan. Tiba-tiba bisa hilang lagi, saudara. Hilang begitu aja, saudara. Oh, saya bilang, ternyata pikiran ini sangat mempengaruhi, saudara. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkan semua yang baik, patut dipuji, sedap didengar. Kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, mari kita pikirkan semua yang baik dalam kebenaran firman Tuhan. Kelihatannya keadaannya, situasinya seperti ini. Tapi pikirkan hal-hal yang baik. Dan saya percaya, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, menaikkan ucapan syukur, firman Tuhan katakan, waktu kita melihat masalah itu, masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Naikkan permohonan kita dengan ucapan syukur. Melihat bagaimana perbuatan Tuhan. Tuhan tuh sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Kita ini sebenarnya sudah menerima semuanya itu, saudara. Tiga, bagaimana itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, naikkanlah ucapan syukur. Mengucap syukur, saudara. Masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Mulailah memuji dan mengagungkan.
Dia karena sungguh dia sudah melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini kita percaya apa yang kita sudah terima. Mari, apa yang jadi masalah kita? Perkatakan kepada masalah itu. Contoh yang saya kasih contoh tadi, nyeri di kepala saudara. Jangan lagi memohon Tuhan, tolong sakit ini hilang gitu. Tetapi perkatakan kepada nyeri itu, di dalam nama Yesus rasa nyeri ini pergi dari tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya percaya seperti pohon ara itu, saudara. Waktu saudara memperkatakan nyeri itu, lihat contoh seperti pohon ara itu. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu sedang terjadi sesuatu, saudara. Waktu murid-murid Yesus kembali lagi, dalam perjalanan mereka kembali melihat pohon ara itu. Petrus berkata, "Guru, pohon ara yang kamu kutuk itu sudah mati." Sama halnya dalam masalah kita, saudara. Waktu kita memperkatakan itu, misalnya contoh rasa nyeri itu, percaya itu sudah sembuh, saudara. Amin. Mungkin dalam hal yang lain, mungkin hal-hal yang lain yang kita hadapi. Amin. Amin. Dan saya percaya itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Robert. Tuhan Yesus memberkati. Kita diingatin lagi ya, perkatakan yang baik. Kalau orang dunia bilang positive thinking. Nah itu benar banget gitu ya. Walaupun di depan kita ada gunung, ada apapun, kita perkatakan kepada gunung itu gitu. Jadi jangan dibahas terus, diobrolin terus gitu ya. Apa istilahnya tuh jangan digoreng terus gitu. Jadi makin matang masalahnya. Ya kan. Lalu saya boleh tambahkan sedikit Pak Robert, di bab ini tuh ada satu lagi di halaman 168 buat yang punya buku. Itu buat saya tuh sangat diberkati Pak, dan kita semua di sini. Dikatakan di situ hukum alam mengatur listrik. Jadi dengan menggunakan hukum listrik ya, kita bisa menjinakkan dan mengendalikan kekuatannya agar bermanfaat bagi kita. Listrik itu udah ada istilahnya dari zaman jebot gitu kan. Tapi manusia belum tahu cara menggunakannya gitu. Nah, berarti ketidaktahuan kita ini ya, Pak ya, Ibu ya, yang sering membuat kita jadi nggak ngerti bahwa kita punya tenaga listrik itu gitu. Betul. Di spiritual realm ini gitu. Jadi waktu saya baca itu, ya benar juga ya. Kan dibilang di sini, arus listrik mengalir lebih baik melalui tembaga daripada karet gitu kan. Jadi itu mengingatkan kita, lo mau jadi tembaga apa jadi karet gitu kan. Kalau jadi karet ya udah ngembang aja terus tuh masalah kayak bola bekel karet gitu. Betul. Tapi kalau kita jadi tembaga, aliran listrik dari Tuhan yang orang-orang bilang apa di dunia ini tidak mungkin, tapi secara supernatural tadi Pak Robert udah bilang, pada saat pohon ara itu dikutuk sama Tuhan, itu sebetulnya dari akar sudah bekerja, tapi yang di atas tanah belum kelihatan. Sehingga setelah mereka meninggalkan barulah kelihatan. Jadi itu juga terjadi pada kita untuk hal yang positif gitu ya. Yang hari-hari ini terlalu banyak hal yang sosial media lah, kita lihat TV lah, semua negatif ya. Kebakaran di sini, kebakaran situ, gempa di sini dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita perkatakan terus. Amin. Ada sukacita, ada semangat baru ya setiap hari. Terima kasih Pak Robert, Tuhan berkati atas pelayanannya. Dan jangan lupa minggu depan kita hari Rabu ketemu lagi, lalu hari Minggu kita ketemu lagi di GBI Wow. Dan bagi yang ingin didoakan itu tidak berarti harus sesuatu yang masalah ya. Justru ucapan syukur juga tolong ditulis gitu ya, kayak kita mengucap syukur ya, deklarasi kita selama ini misalnya apa, oh iya puji Tuhan saya menjadi sehat, dapat pekerjaan, ada sukacita, dan damai sejahtera juga disebutkan apa yang sudah Tuhan kasih lihat buat kita sudah terjadi.